Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan, saya Dr. Dean, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan tentang pemeriksaan fisik pada kasus diare akut pada anak dengan dehidrasi berat. Tujuan umum: mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pediatri pada kasus diare akut dengan dehidrasi berat dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dean, saya dokter yang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Putri. Usianya berapa, Bu? 30 tahun. Kalau adiknya dengan siapa? Nana namanya. Usianya berapa, Bu? 4 tahun, Bu. Untuk Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga Alamatnya di mana? di Semarang. Baik, Ibu kemarin ada keluhan apa? Ini Dok, anak saya yang ada keluhannya diare, dia lemes, nggak mau minum, nggak mau makan. Baik, Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada anak Ibu. Mungkin akan terasa tidak nyaman, apakah bersedia? Ya Dok, bersedia. Ya, silahkan anaknya dibaringkan di bed, saya akan cuci tangan serta mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, Dok. Melakukan cuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Alat-alat yang digunakan adalah sphygmomanometer anak, stetoskop, oximeter, termometer, penlight, midline, dan juga handscoon. Timbangan dan pengukur tinggi badan atau stadiometer. Pada pemeriksaan fisik dengan dehidrasi berat, awali dari pemeriksaan primary survey dan dilanjutkan dengan secondary survey bila pasien sudah dalam keadaan stabil. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa keadaan umum, apakah lemah, pucat. Diawali dengan pemeriksaan airway, bebaskan jalan nafas dengan head tilt, chin lift, atau jaw thrust. Look, lihat apakah ada sumbatan jalan nafas seperti lidah jatuh, edema laring, sekret, ataupun darah. Listen, dengarkan apakah ada suara tambahan seperti gargling, snoring, atau stridor. Feel, rasakan hembusan nafas pada pasien. Pemeriksaan breathing. Look, melihat hemitoraks apakah bernapas spontan atau tidak. Lihat dari ujung kaki apakah ada hemitoraks yang tertinggal atau tidak. Apakah terdapat jejas pada hemitoraks atau ada pelebaran ICS. Pasang oximeter, lihat kadar oksigen pasien. Feel, palpasi pada kedua toraks apakah terdapat krepitasi, nyeri tekan, atau massa. Listen, mendengarkan frekuensi napas dengan stetoskop di 12 titik selama 1 menit dan nilai pola napas. Apakah terdapat suara tambahan seperti ronki atau wheezing. Pemeriksaan circulation. Menilai tanda-tanda shock, periksa tekanan darah menggunakan sphygmomanometer anak. Mengukur frekuensi nadi pada arteri radialis selama 1 menit, lalu nilai irama apakah reguler, dan bagaimana isi dan tegangannya apakah cukup. Raba keempat ekstremitas apakah terdapat akral dingin. Cek CRT pasien dengan cara menekan kuku pasien. Apakah CRT kurang dari 2 detik? Lakukan pemeriksaan GCS, eye, motorik, dan verbal. Dek, bisa buka mata? Namanya siapa? Lakukan pemeriksaan refleks pupil direct dan indirect pada kedua mata. Apakah pupil miosis? Pemeriksaan exposure. Pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka seluruh pakaian pasien, amati seluruh bagian tubuh, lihat apakah terdapat jejas. Pada pasien ditemukan hasil keadaan umum tampak lemah, dan pada primary survey, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure clear. Maka dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan secondary survey atau pemeriksaan generalisata. Pemeriksaan keadaan umum dan tanda vital. Lihat keadaan umum pasien apakah tampak baik, lemah, sakit ringan, sedang, atau berat, dan menilai kesadaran pasien. Pemeriksaan tanda vital meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respiratory rate, suhu, dan saturasi oksigen. Pemeriksaan antropometri meliputi
pemeriksaan berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas. Pemeriksaan generalisata atau head to toe. Pemeriksaan fisik pada kasus diare sama halnya dengan pemeriksaan anak pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda dehidrasi untuk mengetahui derajat dehidrasi. Antara lain kesadaran menurun, rasa haus, dan turgor kulit abdomen menurun, serta tanda-tanda tambahan lainnya seperti ubun-ubun besar cekung, mata cowong, tidak adanya air mata, bibir mukosa, dan lidah kering. Pemeriksaan fisik wajah dan leher. Inspeksi kepala. Dilihat apakah kepalanya mesosefal, lalu palpasi bagian ubun-ubun apakah cekung. Inspeksi bagian rambut. Apakah berwarna hitam, apakah mudah dicabut. Inspeksi bagian mata dengan menggunakan pen light. Apakah ada mata cowong. Inspeksi bagian konjungtiva dengan menarik kelopak mata ke bawah. Apakah terdapat konjungtiva anemis? Inspeksi bagian sklera dengan menarik kelopak mata pasien ke atas. Apakah terdapat sklera ikterik? Inspeksi bagian hidung dan telinga dengan menggunakan pen light. Apakah dalam batas normal? Minta pasien untuk membuka mulut. Inspeksi apakah bibir sianosis? Apakah ada bibir mukosa dan lidah kering? Pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan abdomen dimulai dari inspeksi. Dilihat apakah ada perut cembung, cekung, atau datar, apakah ada tanda-tanda peradangan. Kemudian melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop di 9 regio, hipokondriaka dextra, epigastrik, hipokondriaka sinistra, lumbar dextra, umbilikal, lumbar sinistra, iliaka dextra, hipogastrik, dan iliaka sinistra. Apakah terdengar bunyi peristaltik? Bila terdengar, dengarkan frekuensi bising usus selama 1 menit di iliaka dextra. Frekuensi bunyi bising usus normal 5-35 kali per menit. Dengarkan apakah bunyi peristaltik normal, mengeras, atau melemah. Melakukan pemeriksaan perkusi di 9 regio abdomen, apakah timpani, hipertimpani, redup, atau peka. Periksa juga perkusi organ hepar dan limpa. Melakukan pemeriksaan palpasi dengan cara meminta pasien menekuk kedua kaki. Melakukan palpasi ringan dilanjutkan dengan palpasi dalam di 9 regio. Apakah terdapat nyeri tekan atau massa? Apakah terdapat pembesaran organ? Periksa juga palpasi organ hepar dan limpa. Periksa turgor kulit dengan cara mencubit kulit abdomen. Amati apakah kulit dapat kembali kurang dari 2 detik. Bila lebih, maka turgor kulit menurun. Pemeriksaan fisik ekstremitas. Inspeksi bagian ekstremitas superior dan inferior, apakah terdapat sianosis, edema, kemudian raba, apakah terdapat akral hangat atau dingin. Cek CRT kembali, apakah kembali kurang dari 2 detik. Melakukan cuci tangan 6 langkah secara baik dan benar. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan fisiknya telah saya lakukan. Untuk hasilnya didapatkan anak Ibu menderita dehidrasi berat. Untuk selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosis dan juga akan dilakukan tata laksana dengan terapi C. Apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada dok. Baik, bila tidak ada, saya akhiri pemeriksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.